Semangat ya? Ya, siap. Semangat. Kondusif dan produktif ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pertemuan pada siang hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Mas Deni hadir, Mas Nailul Fahmi. Salam Mbak. Mbak Sekar. Baik, alhamdulillah absensi pada hari ini nihil ya, tidak ada yang tidak berangkat. Semoga tetap bertahan sampai semester. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Apa itu Al-Quran? Kalamullah. Kitab suci umat Islam. Ya, ada lagi? Mas Rian? Kalam Allah. Baik. Membacanya merupakan ibadah. Bagus. apalagi di bulan Ramadan. Wah, berlipat-lipat ganda ya. Al-Quran. Qadim. Secara bahasa ya. Jadi Al-Quran secara bahasa itu Qura'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan. Yang artinya apa? Ada yang tahu artinya? Bacaan. Ya, artinya bacaan, benar sekali bacaan. Secara istilah Al-Quran apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Al-Quran secara istilah? Tadi udah menyebutkan bagian-bagian, itu tinggal disatukan, nanti jadi istilah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril. Terus apa lagi? Ketika membacanya bernilai ibadah. Bagus sekali. Membaca bernilai ibadah. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada dia perantara malaikat Jibril dan membacanya merupakan ibadah. Baik. Ada yang sudah merefleksikan di kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi kita harus terbiasa. Setidaknya sehari itu kita harus membaca Al-Quran minimal satu ayat. Ya. Nih Bapak, tadi merupakan pendahuluan dari Al-Quran. Jadi kita akan di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan dalam pembelajaran. Silakan bisa dibaca sendiri nanti di sini. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Hikmahnya sekarang. Hikmah diturunkannya Al-Quran, di situ diterangkan salah satunya ada untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Ya, ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi hikmah diturunkannya Al-Quran salah satunya sebagai petunjuk, sebagai penuntun manusia, pedoman manusia untuk bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Hikmah lainnya ada yang bisa memberitahu Bapak?
ada pengetahuan kalian tentang hikmah diturunkannya Al-Quran? Mungkin ada yang tahu selain ini? Sebagai kabar gembira Pak. Sebagai kabar gembira, bagus. Terus sebagai penyempurna, ya, Al-Quran itu diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah terdahulu. Coba kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya itu jumlahnya ada? Salah satunya, tidak salah satunya. Coba sebutkan semuanya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus yang kedua, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terus yang selanjutnya, Taurat diturunkan kepada Musa. Terakhir, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, ini bagus. Wah, sudah kalau kalian di rumah sudah belajar, sudah cari-cari tahu tentang kitab-kitab Allah itu apa saja sih gitu. Jadi ketika kita belajar di sini itu ada interaksi seperti itu. Nah, dari keempat kitab tersebut kita harus meyakini, yakin. Kalau kita ingkar dari keempat kitab-kitab tersebut, Al-Quran itu bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Injil itu bukan diturunkan kepada Nabi Isa. Itu nanti kita kufur. Nanti kita menyalahi akidah, menyalahi keyakinan kita. Makanya kita harus yakin. Nah, ini kita harus yakin bahwa kitab-kitab Allah itu mutlak diturunkan kepada nabi-nabinya sebagai penuntun umat-umatnya. Contoh, umat Nabi Musa itu melalui kitab Taurat. Terus umat Nabi Isa melalui kitab Injil. Umat Nabi Daud melalui kitab Zabur. Dan yang terakhir, umat Nabi Muhammad SAW penuntunnya yaitu Al-Quran. Nah, ini ya. Terus ada nama-nama lain Al-Quran. Nah, coba disebutkan Mas Dian nama-nama lain Al-Quran itu apa saja? Alkitab, terus Al-Furqan, terus Az-Zikr, terus Al-Huda, terus An-Nur, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya apa Mas Dian? Iya? Belum belajar. Iya. Di situ bisa dibaca ya? Iya. Silakan dibaca. Al-Bayyinah artinya apa? Artinya yaitu keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Iya. Jadi artinya keterangan. Al-Quran itu sebagai keterangan, ya, keterangan tentang. Jadi yang namanya Al-Quran itu semakin digali tentang keilmuannya, maka akan semakin dalam, maka akan semakin banyak yang belum kita gali tentang Al-Quran. Seperti itu. Contoh ketika problem kita zaman sekarang itu kita COVID, Corona. Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa virus-virus itu ada, seperti itu. Jadi kita berpegang teguh pada Al-Quran saja, seperti itu. Terus Al-Huda artinya apa? Mas Tarik? Petunjuk. Bagus sekali ya. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi umat manusia. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran sehingga kita akan selamat. Nah, selamat. Petunjuk-petunjuknya ya kita melakukan syariat-syariatnya, kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan haji bagi yang mampu, itu sebagai petunjuk. Terus ada Alkitab itu, Al-Quran itu berbentuk hukum. Terus ada Al-Furqan yaitu pembeda. Maksudnya yaitu Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Selanjutnya ada isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, nanti materi-materi selanjutnya kita bisa belajar di minggu depan. Ya. Mohon maaf ya.
karena tidak bisa menerangkan materi-materi secara jelas. Ini ada isi pokok kandungan, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat dan lain-lain sebagainya. Ini ada quotes ya. Ketika kita mencari carilah hati kita itu di 3 tempat. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat, ketika kita berpikir, bertafakur kepada Allah, mengingat kematian. Ketika kita tidak menemukan ketenangan dari ketiga itu, maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hati yang baru. Semoga kita bisa memiliki ketenangan hati yang luas seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Bapak cukupkan untuk pertemuan selanjutnya. Silakan anak-anak membentuk kelompok untuk meresum dari PPT yang Bapak akan share di kalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diberikan manfaat barokah di dunia dan di akhirat.